Kita mulai saja dari nomor 1. Tentukan titik-titik pada bidang kompleks sehingga Fz sama dengan 3x pangkat 5 tambah I kali 5Y pangkat 3 terdiferensial. Tentukan nilai F aksen 1 plus I, F aksen 1 min I0 dan F aksen sama itu akar 2 kurang I. Nah, pertama kita cek dulu sini. Kan Fz itu sama dengan 3x pangkat 5 tambah I kali 5 ini pangkat 3. Nah ini kan kalau kita bisa memisahkan ya, F ini sebagai U plus IV, berarti nanti U nya itu kan 3x pangkat 5, V nya 5Y pangkat 3. Nah agar suatu fungsi ini dia terdiferensial, dia memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Ya pertama kita cek dulu untuk yang ini ya, do U do X sama dengan do V do Y. Kalau do U do X nya itu dia 15x pangkat 4 ya. Terus yang do V do Y nya dia 15Y kuadrat. Jadi X pangkat 4 sama Y kuadrat, Y sama dengan plus minus X kuadrat. Oke, ini untuk yang syarat pertama. Syarat kedua kita cek nih, do Y sama dengan min do V do X. Nah, tapi di sini ternyata dia udah jelas ya, kan do Y nya 0, do V do X nya 0 juga. Ini jelas syarat terpenuhi. Jadi kita hanya perlu mengecek yang ini saja, yang pertama. Berarti titik yang memenuhi adalah ini, 5 sama X tambah Y dengan X pangkat 4 sama Y kuadrat. Kalau lebih tepatnya nanti X dan Y itu anggota R ya. Itu aja unit imajiner. Nah sekarang kita cari nih, berarti F aksen Z itu sama dengan do X tambah I kali do V do X. Di do X nya itu 15 X pangkat 4 terus tambah I kali do V do X. Yang itu rumusnya adalah do V do X nya itu dia 0 ya, do V do X nya 0, cuma 15 X pangkat 4. Kita cek ya, kita cek dulu nih apakah titik 1 plus itu dia diferensiabel. Ternyata kita cek ya, dia memenuhi ya. Di F itu diferensiabel di titik 1 plus I. Sekarang kita masukkan ke rumusnya, diperoleh 15 tempatnya 15. Ada pun sebenarnya dua titik yang lainnya dia nggak memenuhi ya, dia nggak memenuhi sama Cauchy-Riemann, jadi tidak terdiferensial. Ya, maksudnya ada pertanyaan, silahkan jika ada. Ya, atau nggak ada. Nggak ada, lanjut ke nomor 2. Nomor 2. Jadi kan jika fungsi F analitik di titik Z0, maka F analitik di setiap titik pada sekitar dari Z0. Jadi kita pertama kita ambil sebarang A anggota kitarnya ini ya, N dari Z0, delta. Kita pilih R itu sama dengan delta kurang mutlak A kurang Z0. Jadi pasti positif karena ini dia pasti akan kurang dari delta. Yang pas nanti gimana caranya, apakah kita agar bisa bentuk subset ya nantinya. Nah, sehingga nanti untuk setiap Z anggota NAR, N itu dia neighborhood atau kitar pertetanggaan ya, neighborhood. Yang pusatnya di A, jari-jarinya R gitu. Nah berarti nanti kalau
mutlak Z min Z0 itu dia sama dengan apa? Nanti kita lakukan manipulasi aljabar di Z min A tambah A ada di sini ya. Terus dengan ketaksamaan segitiga nanti berarti ini mutlak Z min A tambah ini mutlak A min Z0. Ini kan R ya tadi, jari-jarinya R. Sedangkan ini A kurang Z0 itu bentuknya masih sama kayak gini ya. Baru nanti kalau ini ditambahkan DR jadi delta. Nah ini berarti nanti untuk setiap Z, jika Z itu anggota NAR maka Z anggota N Z0, delta. Ini berarti kan dia menulis definisi apa? Subset ya, berarti NAR itu subset dari N Z0, delta. Nah, diberikan apa? Fungsi F ini analitik di titik Z0, berarti terdapat delta positif sehingga F itu diferensiabel pada N Z0 delta. Nah yang tadi ya, itu dia diferensiabel di dalam N Z0, delta. Nah karena NAR itu dia subset dari NZ0, delta, berarti F itu dia juga diferensiabel pada NAR. Ini berarti F akan analitik di A, yang mana A berada dalam NZ0, delta. Jadi F analitik di setiap titik pada satu sekitar Z0. Ada pertanyaan untuk nomor 2? Ada, silahkan. Kalau nggak ada lanjut ya ke nomor 3. Mungkin bahwa fungsi fz sama dengan e pangkat y kali cos x plus i kali sin x tidak analitik dimanapun. Nah kita sekarang coba uraikan ya, berarti fz nya ini kita uraikan jadi e pangkat y cos x tambah i kali e pangkat y sin x. Baru kita uraikan nih jadi bentuk bersama v, kita cari ya do x, do y, do v do x, do v do y. Terus kita cek persamaan Cauchy Riemann. Nah jadi kedua PCR ini ya, jadi PCR ini persamaan Cauchy Riemann loh ya, bukan polymerase chain reaction. Kalau dulu waktu COVID duluan ini ada tes PCR ya, PCR. Nah kita yang syarat pertama tuh dia harus dipenuhi ketika sin x nya 0, tapi yang syarat kedua itu dia mengharuskan apa? Cos x sama dengan 0. Nah ini kan nggak mungkin ya keduanya ini terpenuhi bersamaan ya. Di sinnya 0, cosnya 0 tuh nggak mungkin. Kalau sinnya 0 berarti cosnya 1. Kalau cosnya 0, sinnya 1. Udah nggak mungkin ini sin sama cos dua-duanya 0. Nah ini akibatnya apa nanti? Fungsi f itu tidak diferensiabel dari manapun. Karena dia nggak diferensiabel berarti dia tidak analitik. Ya, ada pertanyaan untuk silahkan jika ada. Nggak ada nih ya, kalau nggak ada lanjutnya. Jadi nggak ada nih, lanjut saja. Next, jika C adalah lintasan positif dari seperempat kali lingkaran ya, Z sama dengan X plus YI. Ini betul lingkaran yang pusatnya di 00, jari-jarinya 3. Tadi kuadran pertama dari ya ini 0, 3 plus 0 terus 0 plus 3 ya itu. Nah, selalu mencari integral di lintasan C untuk Y plus Y kuadrat plus Y dx tambah 4xy tambah x dy. Kita pakai bentuk parameter karena dia lintasannya terbuka, jadi kita nggak bisa pakai teorema Green ya, karena ini dia masih terbuka gitu. Kita pakai parameter berarti di sini. Kalau z-nya itu 3 kan berarti dia pertama nanti x itu kan dia 3 cos t yang pakai parameter t ya. Sedangkan y-nya sama dengan 3 sin t. Ini kan bentuk pertama parameter untuk yang apa itu lingkaran umumnya gitu. Jadi nanti kalau gitu kan dx-nya adalah min 3 sin t dt, dy-nya 3 cos t dt. Kita di dalam lintasan bentuk ini kita uraikan bentuk-bentuk ini, terus kita ya uraikan integralnya.
nanti pada akhirnya kita akan memperoleh, oke, sampai sini dia udah bisa diintegralkan bentuk ini, integral tentu, dan yang kita masukkan pi per 2 ke t di sini kita peroleh ini 0 semua. Nah yang 0 kita masukkan saja gini, akhirnya kita peroleh hasilnya 18. Ini nomor 4 ada pertanyaan, silahkan jika ada. Enggak ada lagi nih. Udah lanjut ya ke nomor 5. Buktikan bahwa jika fz sama dengan u x, y tambah i kali v x, y analitik di dalam dan pada lintasan tertutup tunggal c, maka integral dalam lintasan tertutup c itu dari v x y dx tambah u x y dy sama dengan 0. Nah, jadi dia analitik nanti integral dalam lintasan tertutupnya hasilnya 0 gitu. Pertama kita misalnya dulu nih, kalau f itu sebagai uxy tambah ivy ya kayak di sini ya. Sebenarnya f itu analitik di dalam dan pada lintasan tertutup tunggal c. Nah karena dia ini analitik kan berarti dia akan memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Itu do u do x sama dengan do v do y. Ya sebenarnya ada dua yang dipenuhi ya. Ini kita di sini coba pakai yang saat ini saja gitu. Tidak bersama Cauchy-Riemann. Terus dia diberikan apa? C ini lintasan yang tertutup. Misalkan E itu daerah yang dibatasi oleh C. Nah, menurut teorema Green ya, nanti integral lintasan tertutup itu kan sama dengan integral lipat untuk daerah di dalamnya, yaitu integral lipat 2 dari dalamnya ini kan do u do x kurangi do v do y. Nanti memang teorema Green kan rumusnya gini ya, teorema Green. Nah ini kan karena dia Cauchy-Riemann kan ininya 0 ya, ini 0. Kalau kita dari 0 ya pasti 0. Nomor 5 ada pertanyaan, silahkan jika ada. Nomor 5 enggak ada ya. Berarti kita terakhir untuk nomor 6. Buktikan terus barang lintasan C berawal di Z sama dengan alfa, berakhir di Z sama dengan beta, berlaku integral dalam lintasan C Z dz sama dengan setengah kali B kuadrat kurang alfa kuadrat. Oke, kita di sini. Jadi pertama kita tahu bahwa fungsi polinomial itu merupakan fungsi yang analitik pada C. Jadi seluruh bidang kompleks itu memang fungsi polinomial selalu analitik. Nah, berarti dia akan analitik dimanapun ya, termasuk di subsetnya yaitu D ini. D ini semua Z di mana mutlak Z itu kurang dari maksimum dari mutlak alfa sama alfa beta tambah 1. Jangan lupa biar nanti alfa sama betanya tuh di dalam juga, jadi nggak di luar, makanya kita tambahin 1 biar makin meluas aja gitu D-nya. Terus kita misalkan kan Fz itu Z pangkat N, itu ya. Kalau lebih tepatnya ini berarti ini ya Z saja nih. Z saja, ini setengah ya. Setengah Z kuadrat. Kita misalkan GZ sebagai ini ya setengah Z kuadrat, terus Gelsen Z berarti dia ya Z saja, ini sama FZ. Terus setiap kita nggak perlu ya karena ini kita fokus 2 ternyata. Berarti G merupakan anti derivatif dari F. Menurut halaman 133 itu barang alfa dan beta anggota D
sekarang lintasan dari alfa ke B, alfa ke beta yang seluruh di dalam D itu berlaku ini. Kita hilangkan yang ini saja, setengah di B kuadrat kurang setengah alfa kuadrat. Ini setengah kuadrat kurang alfa kuadrat. Nomor ada pertanyaan sih nggak ada. Nggak ada nih, nggak ada, udah kita mas stop record dulu biar sebelum terlalu panjang. Recording stop.